Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jamiyah. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang revitalisasi gedung Markas Perjuangan Ulama yang ada di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Mengapa ini menjadi penting? Karena ada banyak fragmen yang melatar belakangi peristiwa 10 November. Di antaranya adalah resolusi jihad yang kemarin diperingati sebagai Hari Santri. Salah satu tempat berkumpulnya para ulama untuk menyusun strategi. Itulah yang sekarang menjadi gedung perjuangan alim ulama untuk menyusun strategi perang melawan kolonial di 10 November. Dan sudah hadir di studio dua narasumber penting. Pertama dari panitia Hari Santri yang kemarin ingin melakukan revitalisasi gedung tersebut. Yang kedua dari pemerhati sejarah yang kebetulan tahu mendapat cerita langsung dari pemilik gedung tersebut di era sebelumnya. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Mas Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sibuk kemarin, sehat? Alhamdulillah tetap seger waras Pak Ruri. Ya, dan berikutnya Ustadz Junaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita harapkan nanti ada banyak kisah, sebab pencatatan sejarah tentang gedung ini masih belum banyak. Betul. Dan ini perlu nanti disusun lagi. Amin. Untuk pertama saya akan menanyakan ke Mas Afif. Okay. Dalam konteks Hari Santri, gedung ini mengapa menjadi begitu penting? Ya, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa Hari Santri Nasional itu ditetapkannya pada tanggal 22 Oktober. Ya. Dan itu ternyata adalah mengacu atau merujuk pada peristiwa di terbitnya yang disebut dengan resolusi jihad tentang jihad fisabilillah. Lalu sebagaimana juga yang sudah disebut di banyak sejarah bahwa adanya resolusi jihad itu menjadi penyemangat, menjadi landasan syar'i, menjadi landasan spiritual bagi kalangan muslim, khususnya para santri pada waktu itu, untuk kemudian ikut melakukan peperangan di tanggal 10 November 1945. Nah, rentang waktu antara 22 Oktober ke 10 November ini kan tidak kemudian tiba-tiba langsung begitu ya, tapi perintah betul, perang langsung perang kan gitu. Betul, itu konyol saya kira, tapi tentu para kiai, para ulama dan juga para santri pada waktu itu sudah memikirkan berbagai macam cara, termasuk strategi dan seterusnya. Nah, kemudian dari banyak riwayat, dari banyak cerita bahwa gedung yang ada di Waru itu, yang gedung Markas Besar Ulama itu diyakini menjadi tempat berkumpulnya para kiai, para ulama, juga para santri untuk melakukan dua hal yang saya dapat informasi. Yang pertama adalah untuk menyusun strategi. Dan yang kedua adalah untuk penggemblengan. Nah, nanti lengkapnya tentu Ustadz Junaidi bisa menambahkan. Nah, karena itu kemudian dalam momen Hari Santri tahun 2023 ini, PWNU Jawa Timur pada saat menjalankan amanat untuk menyelenggarakan pembacaan 1 miliar sholawat nariyah itu tidak ditempatkan di kantor PWNU, tapi ditempatkan di MBO, di gedung MBO itu. Ada dua alasan penting. Yang pertama adalah alasan historis, bahwa ini memang gedung bersejarah yang menjadi saksi dan menjadi bagian penting dari rangkaian resolusi jihad maupun perang 10 November. Lalu yang kedua adalah alasan futuristis. Jadi kita ingin agar gedung ini bisa kita pertahankan, bisa kita revitalisasi bersama-sama, tanggung jawab kita semua khususnya kalangan santri untuk bisa menjadikan ini sebagai titik penting untuk edukasi di masa yang akan datang, bahwa generasi-generasi ke depan perlu dikenalkan tentang gedung ini, dikenalkan bagaimana para ulama, para santri zaman itu berjuang di tempat itu, dan ini akan menjadi salah satu semacam cagar budaya. Atau cagar budayanya NU. Kalau 10 November ada Tugu Pahlawan, mungkin itu nanti semacam apa ya, monumen santri ya gitu. Betul, ya? jadi monumen santri itu selain yang di kantor PCNU Surabaya di Bubutan, juga nanti di situ juga sebagai beberapa titik yang nanti akan menjadi salah satu wisata edukasi penting bagi pelajar khususnya ataupun generasi-generasi yang akan datang. Nah, itu kelihatan jelas sekali betapa pentingnya gedung
perjuangan ulama. Nah ini kita lanjutkan ke Ustadz Junaidi. Tadi sempat disinggung ini. Oke. Penggemblengan dan strategi. Nah ini gimana Benar itu. riwayatnya ini? Jadi terima kasih. Saya akan jelaskan dulu sebelumnya. Memang gedung MBU ini tenggelam, tidak terurus lama sekali. Oke. Jadi kayak apa ya? Tidak ada yang tahu lah. Tapi akhir ini alhamdulillah sudah mulai diurus. Sampai sekarang sampai ada wawancara semacam ini. Iya. Alhamdulillah ini kemajuan yang luar biasa. Semoga nanti membawa hikmah yang besar untuk penyemangat bangsa Indonesia dari kaum santri khususnya untuk lebih cinta NKRI, bahwa itu memang dari perjuangan ulama, dari perjuangan panutan-panutan kita semuanya. Jadi memang itu Bapak Dimyati yang punya gedung lah. Ini anaknya yang punya gedung. Itu cerita banyak dulu. Dulu sudah tahun 2000-an itu sudah cerita ke saya. Waktu itu belum ada yang ngurus, ini masih terlantar gedung itu. Memang kasihan. Jadi kata beliaunya itu begini, itu sebenarnya nilai sejarah itu induknya kemerdekaan Indonesia katanya gitu. Pusatnya bermula dari situ. Karena memang kalau kita lihat memang dari Bung Karno dengan Pak Sudirman sudah ada perselisihan kan waktu itu. Sehingga Sudirman itu nyuruh orang utusan ke Mbah Hashim. Terbentuklah resolusi jihad kan begitu. Setelah Mbah Hashim mengumpulkan para alim ulama yang di Kawatan itu. Tapi katanya yang panitia Hari Santri kemarin itu kan memang dari 22 Oktober sampai ke 10 November itu kan penuh dengan kesibukan Mbah Hashim. Maka Mbah Hashim itu memilih mencari tempat yang aman gitu, yang strategis untuk menyusun strategi untuk melawan penjajahan Belanda yang dibantu oleh Inggris itu, pasukan sekutu itu. Sehingga Mbah Hashim sangat sibuk, maka dicarilah tempat. Memang orang tuanya dari Pak Dimyati ini orang dermawan, orang yang sangat kepada ulama itu sangat takzim, sangat mengakui, sehingga apapun dikorbankan. Kasih makan, kasih apa, memang beliau itu orang kaya gitu. Jadi pedagang alat-alat kuda transportasi kuda gitu. Sehingga beliau ini dermawan sekali. Sehingga rumahnya pun dikorbankan untuk itu. Alhamdulillah ya Mbah Hashim kerso gitu. Dan memang strategis berbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Sangat-sangat strategis sekali. Dan juga berdekatan dengan stasiun Waru. Sehingga orang-orang ulama itu kalau turun dari kereta ya langsung di situ. Di Waru. Ya, dan itu samar karena banyak pedagang yang beli alat-alat kuda itu tadi. Kayak sepatu kuda. Artinya tempat usahanya itu tadi di rumah depan. Jadi samar itu ya, untuk samar, menyamarkan itu. Ya, kan MBU-nya di belakang itu. Di belakang. Yang depan ada usaha, tempat usaha. Yang belakang itu hunian. Makanya sumurnya itu ada di belakang gitu. Bukan yang di depan itu yang menghadap ke jalan raya itu, tapi yang di belakang sumurnya. Karena itu yang dihuni. Dan strategis sekali. Alhamdulillah dari ceritanya beliau dan saya cross check juga dengan santrinya Mbah Hashim. Langsung Pak Soleh, Pak Suruhan. Dulu waktu saya masih di pondok sering saya tanya-tanya bab perjuangannya Mbah Hashim, sehingga saya padukan itu cocok gitu. Jadi Mbah Hashim itu di situ ngatur-ngatur strategi. Memang Mbah Hashim diwariwi di Jombang ke Waru itu. Tapi orang Surabaya sudah siap untuk melawan perang dengan Belanda. Sehingga Bung Tomo itu sampai sowan ke Mbah Hashim untuk memulai perang, tapi Mbah Hashim kasih waktu tunggu dulu dari komando dari macannya dari Jawa Barat yaitu Ki Abbas Buntet itu yang disebut. Artinya di markas itulah perintah perang muncul itu gimana? Ya, setelah itu Mbak Abbas Buntet rawuh dan Ya Amin dari Babakan rawuh, disitulah ngatur strategi. Jadi mengatur strategi, mengatur kapan perang dimulai. Kapan dimulai? Di situ, ya? Orang Surabaya sudah sabar kapan, sehingga Yai siapa dari Surabaya itu mengatakan kapan perang mulai ini. Tidak ada yang jawab. Yang jawab
di beliau sini jawab, yang ini nunggu komando dari Yai Hashim. Yai Hashim nunggu dari Yai Abbas Buntet. Tunggu Yai Abbas nanti rawuh. Makanya setelah rawuh ngatur strategi di situ. Sehingga dibagikan katanya beliau ini, yang santrinya Mbah Hashim ini 3 kelompok. Yai Abbas bagian barat, Yai Hashim bagian tengah. Karena Abbas itu bagian barat, Surabaya Barat yang tinggi gitu loh. Dataran tinggi yang tengah dan yang timur bagian rendah. Itu Yai Amin. Artinya ngepung ini ya? Ya Trisula katanya. Oh, Trisula. Jadi ada strategi 3. Trisula ya? Iya, ada 3 jurusan gitu. Oke. Itu ngaturnya di MBO itu, makanya ini tempat yang sangat bersejarah. Nah, soal itu nanti kita lanjutkan, Iya. Ustaz. Dan Mas Afif, kelihatannya ini banyak informasi yang belum kita dengar ini ya. Dan pemirsa tetap ikuti di program Ihfal Jamiah. Alhamdulillah. Tadi sempat diungkapkan ada strategi Trisula ini kelihatannya menjadi sangat penting dalam konteks peperangan 10 November. Dan kita tahu Jenderal Malabi akhirnya menjadi korban dalam pertemuan tersebut. Bisa dilanjutkan, Ustaz? Iya. Jadi dari Jarut Tengah Mbah Hashim dan langsung ke Jembatan Merah. Jadi targetnya Mbah Hashim ini memang untuk mengambil kepalanya. Biar tentara sekutu ini tidak berdaya gitu. Ini strategi yang paling bagus. Sehingga langsung ditombak kepalanya, maka buntutnya sudah gampang nanti ekornya itu. Ternyata berhasil, Jenderal Malabi digranat tuh, dikasih granat dari belakang itu. Ya hancur. Itu kalau cerita dari sumber yang saya gali, itu yang ngasih sendiri Mbah Hashim sendiri gitu. Mbah Hashim sendiri itu nggak kelihatan. Jadi mendatangi di jeepnya Malabi, sedang duduk di jeep itu dikasih granat di belakang sininya itu, di baju belakangnya itu, tidak tahu gitu. Gitu ya. Itu kan jenderal, pengawalnya banyak. Iya. Kalau jenderal itu pasti orang besar, pasti pengawalnya banyak dan ahli strategi, ahli perang. Ya. Dan canggih sudah di zaman itu sudah sangat canggih. Tapi masih kalah. Inilah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala dari keikhlasan seorang Yai Hashim Asy'ari. Yang memang diminta oleh Jenderal Sudirman untuk minta fatwa kepada Yai Hashim. Nah, kembali ke markas tadi. Ini soal strategi disusun ada 3. Nah, ini yang kedua tadi soal apa? Gemblengan itu. Iya. Nah, ini soal gemblengan gimana, Ustaz? Nah, gemblengan ini setelah Yai Abbas rawuh, ya, maka sumur itu dikasih Asma. Dikasih Asma sehingga pasukan Hizbullah yang ngumpul di situ itu segala macam itu sudah minum di situ. Sehingga menjadi termotivasi, semangat gitu. Percaya diri. Karena dites langsung di pedang enggak apa-apa. Oh, gitu ya. Jadi sebagian di pedang minum langsung dites gitu ya. Dites, sebagian begitu. Biar terbukti gitu, biar berani. Ya itulah yang memotivasi. Mas saya katakan jadi MBO itu kalau bisa bukan hanya santri, bukan hanya NU gitu. Bahkan negara. Ini karena cikal bakal kemerdekaan itu bisa mengalahkan sekutu dari situ. Sekutu bisa kalah. Bayangkan kalau sekutu itu menguasai sini lagi, mungkin tidak akan merdeka lagi. Gitu. Iya. Karena kita tahu sejarah kan Mbak Soekarno sudah ditawan kan, ditahan sama Bung Hatta. Tetapi yang berperang siapa sekarang? Yaitu MBU itu tempat menyusun strategi yang dahsyat luar biasa sampai semua pasukan-pasukan sekutu itu mundur. Soalnya apa? Yai Abbas itu begitu naik di daerah barat situ, berdoa di depan masjid. Menurut ceritanya yang saya gali tadi, batu-batu alu-alu itu terbang gemuruh, mengantem pasukan sekutu itu. Banyak yang kena, banyak yang ya pingsan, ada yang meninggal macam-macam. Itu doanya Yai Abbas. Dan pesawat-pesawat yang terbang, Hercules segala macam itu, Yai Abbas bagiannya yang ngelemparin gitu. Oh, sebelum masuk daerah tengah sudah dihadang. Iya, gitu. dihadang. Makanya Yai Abbas di dataran tinggi untuk intinya angkatan udaranya lah gitu. Kalau yang tengah ini daratnya Yai Hashim, kalau yang di timur itu angkatan lautnya gitu. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Sebelum dilanjutkan. Ini Mas Afif kelihatannya menarik sekali. Ya, sekelas misalnya kapal saja juga dihormati. Masa ini markasnya
nanti negara harus ikut. Nah. Gimana? Upayanya gimana, Mas Hafif? Ya, mengingat betapa historisnya, betapa tinggi nilai sejarah gedung inilah, makanya kemudian PWNU mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap revitalisasi gedung ini. Dan ini kan juga sudah dimulai sejak 2019 sebenarnya. Dulu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Junaidi, betul bahwa memang tidak jelas gedung ini milik siapa gitu kan. Tapi Belum tahu ya, belum diketahui. tahu waktu itu. Saya masih ingat dulu ketika masih menjadi mahasiswa waktu itu ya, ketika kami aktif di beberapa di organisasi, itu juga beberapa kali pakai gedung itu untuk kegiatan-kegiatan kami sebenarnya. Cuman tidak jelas ini statusnya menjadi milik siapa. Nah, setelah kemudian PWNU membentuk tim tahun 2019 itu yang diketuai oleh Yai Soleh Hayat, akhirnya bisa menelusuri dan menemukan ternyata ada sertifikatnya. Sertifikat itu atas nama Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, pengasuh Amalatul Ummah. Beliau memang dalam cerita beliau itu diminta oleh Kiai Hasyim Muzadi, ketua PWNU waktu itu, atas amanat Gus Dur untuk menyelamatkan sertifikat dari gedung itu. Nah, setelah kemudian ketemu sowan Kiai Asep, akhirnya Kiai Asep secara yuridis ya, secara hukum itu mewakafkan gedung ini menjadi milik perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dan itu sekarang artinya gedung itu beserta tanahnya sudah atas nama NU sudah diwakafkan dan sudah bersertifikat wakaf menjadi milik Badan Dan Hukum artinya NU. menjadi tanggung jawab NU untuk Betul. memakmurkan. Betul. Gitu ya. Karena itulah kemudian sekarang masuk pada tahap kedua. Tim baru dibentuk lagi tahun 2023 ini di Muhammadiyah Santri ini yang nanti punya tugas untuk melakukan renovasi dan revitalisasi. Karena kalau kita lihat ya dari depan itu sudah kelihatan memang kurang terawat, apalagi kalau kita masuk itu banyak sekali bagian-bagian gedung yang sudah rapuh. Bahkan sebagian sudah ada yang ambruk. Di bagian belakang itu tembok sudah ada yang ambruk juga. Nah, tentu kita menginginkan agar ini tetap bisa kita pertahankan. Mengingat tadi begitu pentingnya sejarah dari gedung ini. Dan ke depan tentu kami tidak sendirian, kami akan mengajak sebanyak mungkin pihak, termasuk pemerintah, termasuk juga warga Nahdien, ataupun juga masyarakat muslim pada umumnya, untuk punya perhatian khusus terhadap gedung ini, agar gedung ini tetap bisa menjadi menjadi pengingat gitu ya, menjadi titik sentral bagi kita semuanya ketika kita membahas ataupun ingin mengetahui tentang sejarah bangsa ini, terutama dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 itu. Nah, ini sudah ada rencana itu. Ustadz Junaidi mungkin, nah ini butuh gambaran. Yang belum diceritakan ini dulu bangunannya kira-kira seperti apa? Menurut Ustadz Junaidi yang sudah menggali banyak hal. Di depan tadi sudah ada toko ya. Nah, Iya. itu gimana? Ya memang sekarang yang di depan itu ditempati oleh ahli waris kan. Nggih. Oleh anak cucunya yang pemilik gedung itu. Jadi kalau saya lewat di situ itu gedung itu memprihatinkan, Gitu. sangat memprihatinkan. Padahal saya mikir, dari ini kota pahlawan Surabaya menjadi kota pahlawan, dijuluki kota pahlawan, ya bermula dari situ betulnya. Bahkan kemerdekaan Indonesia bebas dari Dipertahankan penjajah, itu? iya, berjuang mati-matian itu, ya bermula dari situ. Strateginya diatur dari situ. Bayangkan Jenderal Malabi, Jenderal Sekutu yang begitu besar namanya, ahli strategi, bisa kalah gitu. Makanya saya sangat menyayangkan kalau gedung ini tidak segera Nah, dibubar. kalau guyonannya misalnya dulu kira-kira kayak Abbas itu ngasih asma apa itu yang ini? Ini kan gembleng kan biasa pasti nanti ada yang nanya begitu itu pasti. Ya kalau jelas asma-asma itu kan Lai Abbas, kalau dari Jawa Barat, dari Butet itu kan ya memang yang banyak hizib-hizib itu. Gitu ya. Hizib itu. Tapi itu jalur khusus. Jadi kalau ilmu yang sepuh itu sebenarnya di Sunan Ampel, Ya. Jawa Timur. Tapi yang mengambil justru orang Jawa Barat. Ya itu sisi lain dan pasti ada unsur-unsur. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi tentang revitalisasi markas perjuangan ulama. Tadi sudah banyak kisah, tapi saya yakin masih perlu dan kaitannya dengan revitalisasi Mas Hafif. Mungkin Ustadz Junaidi bisa mengusulkan, mumpung ketemu sama Mas Hafif, kira-kira apa saja yang perlu nanti dipertahankan atau gambarannya kalau mau revitalisasi seperti apa lah mungkin.
Terima kasih. Jadi karena ini markas besar ulama ya. Ya. Bahkan berdirinya mempertahankan kemerdekaannya itu memang berpusat, makanya dikatakan markas. Ini sangat penting. Saya usulkan nanti, ini kan cagar budaya yang bernilai Masya Allah luar biasa, ini tidak ada bandingannya. Daripada ya cagar budaya yang lain juga bernilai sejarah, tapi ini kan penting sekali untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Pusat komandonya di situ. Sangat penting diperhatikan. Saya usulkan nanti gedungnya itu tetap seperti itu. Tetapi biar lebih nampak bagus, nampak apa, dinding-dindingnya itu tetap dijaga aja. Jadi kayu-kayu yang rapuh itu nanti diganti, tapi dengan model yang sama gitu. Kira-kira ada nggak dokumentasi foto masa lalu itu yang dengan itu mungkin waktu itu tidak sempat foto ya, karena hanya sesaat itu. Apalagi kan ini masa perang, masa perang. Jadi penuh ketegangan dan seterusnya. Mungkin kamar mandinya itu juga karena di situ juga mandinya para ulama, para pejuang, para tentara-tentara itu, Hizbullah itu di situ. Termasuk sumur yang diasmai oleh Yai Abbas itu mungkin nanti diperbaiki karena ada yang sudah ada yang cukruk gitu. Mungkin bisa dibikin lebih bagus lah agar nanti banyak yang mengunjungi gitu. Kira-kira masih ada dokumen-dokumen yang terkait itu enggak? Tapi sekarang cucunya itu masih ingat semua, itu masih asli itu. Pemilik awal itu ya? Iya, asli, tidak ada perubahan sama sekali. Gitu ya? Jadi mungkin dilihat dari apa yang ada sekarang itu sudah cukup gitu. Karena belum ada perubahan, belum ada apa-apa. Ini kan Yai Asep yang membeli itu. Ditugaskan oleh Ketua NU saat itu, Yasim Muzadi, pada gitu. Sehingga dibeli, kemudian tidak dibeli diserahkan ke NU gitu. Yaitu Yai Asep itu membeli untuk NU gitu. Setelah itulah baru ini jelas miliknya NU. Dulunya kan nggak jelas itu milik siapa. Iya. Dan itu waktu itu kelihatannya perjuangannya berat ya dapat sertifikat. Zaman itu kan masih ruwet lah gitu ya. Ya karena memang ya untungnya adalah Gus Dur yang kemudian punya perhatian awalnya. Awalnya dulu Gus Dur itu menyebutnya di Wonokromo sebenarnya. Lalu Yai Asep dengan penelusuran dan pakai macam-macam akhirnya menemukan sebenarnya posisinya di Waru. Dan alhamdulillah kemudian bisa diselamatkan. Meskipun waktu itu ya supaya cepat di atas namakan Yai Asep dulu. Atas nama Ketua PCNU Surabaya pada waktu itu. Nah alhamdulillah setelah ada tim revitalisasi tahap pertama yang di tahun 2019 itu akhirnya bisa diubah statusnya menjadi wakaf milik Nahdlatul Ulama. Dan tadi betul yang disampaikan Ustaz Junaidi bahwa memang kita ingin nanti revitalisasi itu ya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan struktur yang ada. Makanya di dalam salah satu tim yang masuk di tim revitalisasi kami ini sekarang ada salah satu arsitek. Ada arsitek yang memang punya basic keilmuan di dalam renovasi sebuah bangunan dan nanti akan dikombinasikan antara mana titik-titik yang perlu dipertahankan, bagian depan terutama di Ustaz Junaidi ya. Itu akan tetap dibiarkan seperti itu meskipun memang sudah ada yang mengelupas, tapi ya biarkan seperti itu supaya ini menjadi saksi sejarah begitu ya. Cuman yang memang menurut saya setelah kami lakukan survei awal kemarin itu bagian atap dalamnya yang memang agak berbahaya kalau dibiarkan karena strukturnya kan masih terbuat dari kayu sebagaimana rumah-rumah pada zaman dahulu, dan karena dimakan usia dan berbagai macam faktor sekarang sudah banyak yang lapuk gitu. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus apalagi nanti seandainya sudah musim hujan, ada hujan terus yang luar biasa, kita khawatirkan ini akan ambruk begitu kan. Sehingga itu yang sementara sangat urgent untuk kemudian dilakukan renovasi dan perbaikan. Tapi kalau untuk tampilan luar dan dinding-dinding itu akan kita upayakan entah nanti bagaimana caranya, nanti arsitek yang paling tahu supaya tetap kelihatan keasliannya dan tidak mengubah wajah maupun struktur-struktur penting yang ada di MBO itu sendiri. Sehingga nanti siapapun yang akan datang ke sana masih bisa merasakan aura-auranya gitu ya. Masih bisa merasakan nuansanya. Bagaimana dulu para kiai, para ulama dan juga para santri melakukan rapat penting, strategi dan seterusnya. Nah, ada juga beberapa pertanyaan itu misalnya
soal tadi dokumen tadi Pak Yuri, apakah ada fotonya, dokumen itu memang agak sulit ditemukan karena harus kita pahami zaman itu adalah zaman perang gitu kan. Dan memang Yai Hasyim dan juga menghindari banyak bukti mungkin ya. Yai Bisi Sansuri dan para ulama lain itu adalah tempat yang semacam disembunyikan gitu kan. Karena kalau ketahuan ya bisa bahaya juga kan namanya zaman perang dan instrumen strategi, sehingga memang agak disembunyikan. Seperti tadi Ustaz Junaidi bilang, di bagian depannya itu adalah tempat usaha, tapi ini ada di bagian belakang yang memang tidak kemudian diumumkan gitu kan. Berbeda kalau masa sekarang, memang karena sudah masa damai, tentu ketika ada sesuatu yang bernilai strategis itu kemudian dipublikasikan. Tapi yang perlu kita pahami bahwa zaman itu adalah zaman perang, zaman yang sangat genting, yang tentu para tentara sekutu Belanda dan lain-lain akan mencari tahu potensi-potensi yang bisa membahayakan mereka. Bahkan dalam salah satu buku juga disebutkan sesungguhnya markas awal itu bukan di situ tapi di Belauran gitu ya. Di daerah bawah itu ada markas deket, juga. Itu ya itu kantor PCNU betul. Ya, itu kemudian justru di sana ketahuan, makanya kemudian dipindahkan ke Waru yang dinilai lebih strategis, lebih tersembunyi, dan lebih aman begitu kan. Dan itulah kenapa kemudian memang untuk menelusuri dokumen-dokumen ataupun bukti-bukti sejarah yang ada pada itu, memang tim ini pada awalnya mengalami kesulitan gitu. Insya Allah nanti kita. Kalau Ustadz Junaidi pernah enggak ada cerita dulu yang hilir mudik ke sana ini apa ya? Kelihatan banyak, kalau sedikit tentu para pemimpin-pemimpin saja nih. Mungkin ketua laskarnya, mungkin kiai siapa itu. Ya menurut ceritanya dari Pak Dem itu ya di situ semacam ada penyamaran lah gitu. Jadi kayak tokoh-tokoh kan di situ ada jalur, di belakang juga ada jalan kan lewat dari sebelah kampung yang sebelah selatannya itu ada jalan. Tidak harus lewat jalan yang dekat dengan markasnya Belanda gitu. Dari belakang bisa. Di situ ada banyak jalur. Itu juga ada markas Belanda di situ ya? Dekat situ ada di penjagaan Belanda, perbatasan pos baru. ya? Pos penjagaan. Jadi samar sekali lah karena banyak pedagang yang mondar-mandir di situ. Apa mungkin dulu di situ juga pasar mungkin ya? Ya memang pasar Waru, pasar. Gitu ya? Belakangnya itu kan pasar memang. Sampai sekarang masih jadi pasar ya? Pasar ya. Pasar Kedung Rejo kalau sekarang itu. Bahkan di stasiun Waru itu sejak dulu memang kalau ada bulan Maulud ya pasar malam ramai gitu. Memang tempat berkumpulnya masyarakat. Terima kasih Ustadz. Kita sudah sampai di penghujung program dan kita akan ke Mas Afif. Bagaimana masyarakat kalau mau ikut bantu itu gimana? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami dari tim renovasi dan revitalisasi gedung MPO yang dibentuk oleh PWNU Jawa Timur ini sangat terbuka dan akan sangat bersyukur sekali ketika masyarakat ataupun pihak manapun ingin ikut serta mempertahankan, melestarikan dan juga mengembangkan gedung MPO yang bersejarah ini. Nah, karena kami ini di zaman sekarang ini kami sudah menyiapkan beberapa saluran atau platform bagaimana kita bisa membantu. Yang pertama secara digital. Jadi kami sudah membuat link khusus berbasis website atau crowdfunding yang bisa diakses dari manapun. Tidak hanya dari Surabaya tapi dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Yaitu melalui websitenya Lazisnu Pusat yaitu nuker.id. Nuker.id /program /renovasi MPO. Kalau itu diklik atau diketik di Google akan langsung muncul pilihan-pilihan ya? Langsung muncul donasinya, langsung muncul cara berdonasinya. Jadi begitu diklik akan muncul, tinggal di situ nanti akan ada panduan bagaimana cara berdonasi untuk membantu proses renovasi MPO ini. Nuker.id /program /renovasi MPO. Nah, itu secara digital sehingga masyarakat yang ada di luar Jawa atau di luar Jawa Timur, bahkan di luar Indonesia pun bisa membantu itu melalui berbagai macam saluran pembayaran. Nanti di situ sudah tersedia berbagai macam. Nah, yang kedua secara manual tentu ya bisa melalui transfer ataupun melalui Lazisnu yang ada di berbagai daerah. Silakan saja misalkan melalui Lazisnu di kabupaten kota atau Lazisnu yang ada di kecamatan atau di ranting, titipkan melalui situ, nanti mereka yang akan kemudian menyalurkan dengan menyampaikan ini untuk khusus untuk renovasi MPO. Nah, nanti baru akan ikrarnya harus jelas ini. Betul.
Betul, dan kemarin juga sudah ada yang dari MWC mana begitu saya lupa juga sudah ada yang membantu. Karena setelah Hari Santri kemarin kita sosialisasikan sedemikian rupa, akhirnya sudah sebagian sudah nyampe informasi rencana renovasi ini, dan ada beberapa 1-2 MWC yang menyalurkan bantuannya melalui Lazisnu Jawa Timur. Nah, itu adalah beberapa nanti yang akan kami lakukan. Nah, selain itu, seperti yang juga tadi saran Ustaz Junedi juga, tentu nanti kita akan masuk ke beberapa pihak, termasuk pemerintah ataupun juga pihak swasta lain yang memang punya perhatian dan punya keterkaitan khususnya dengan MPO ini. Gitu. Kalau mau bantu, misalnya ada, wah saya dulu ternyata nyimpen dokumennya ya. Nah itu juga bisa nanti. Nah, tentu itu juga termasuk yang paling penting juga bagi kami, karena selain bangunannya yang harus kita perhatikan dan harus kita lestarikan, kita juga perlu memperkuat basis sejarah gitu ya dari gedung ini. Bisa jadi dia dulu kakeknya ikut di situ, punya cerita, bisa ikut. Betul. Memang begitu. Betul. Jadi di antara tim kami juga ada penulis yang memang juga sudah berpengalaman untuk melakukan dokumentasi sejarah seperti ini, dan ini sekarang mereka juga sedang menyusun itu. Sekarang mereka sedang siapapun yang mau bantu informasi data. Betul. Oh, kayak gitu. Buka sekali ya. Iya, iya. Ya, seperti itulah yang nanti akan kita upayakan, dan mungkin ya kalau sekarang barangkali ada masyarakat ataupun para santri, para pelajar yang ingin berkunjung juga dipersilahkan. Lokasinya sangat strategis, kalau kita lewat Bundaran Waru itu lurus sedikit nanti ada jalan ke arah timur ya, di Pabrik Paku. Nah, persis di belakang Pabrik Paku itulah posisi atau lokasi dari gedung MPO. Nanti ada plakat juga yang tersedia di situ sehingga orang bisa mengenali gedung MPO yang Masya Allah luar biasa bersejarah ini. Ustadz Junedi mungkin bisa disampaikan terkait tadi kesejarahan itu nilainya. Ya nanti informasi dikasih tanda di jalan nanti itu biar orang tahu gitu, biar lebih banyak yang tahu, sehingga umpama orang yang mau lihat lokasinya, mau nyumbang atau mau bantu, bisa nanti itu masa dikasih lah yang bagus lah gitu. Dan dinding-dindingnya itu yang bolong-bolong tidak apa-apa ditempel, memang dulunya kan masih bagus itu, karena tak terlalu lama. Sekarang jangan dilihat kondisi sekarang seperti ini, dulunya masih bagus, masih terawat sekali, beberapa tahun enggak. Harapannya Ustadz Junedi gimana terkait ini disampaikan pada masyarakat mungkin? Ya, saya atas nama pemerhati sejarah dan semua teman-teman, seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga NU, bahkan siapapun seluruh bangsa Indonesia, saya sarankan ini tempat yang bersejarah. Kita ini kalau tidak bisa menghargai yang sejarah, lupa dengan sejarahnya, maka kita akan kehilangan jati dirinya. Maka sebaiknya mari kita bersama-sama lah, bersatu padu. Mungkin ini ada barokahnya Mbah Hashim, Wahab Hasbullah, barokahnya Ya Bisi Samsuri, barokahnya Ya Abbas Buntet dan Ya Amin. Banyak sekali lagi ulama-ulama yang tidak disebutkan di situ. Dan santri-santri yang tidak henti-hentinya membaca hizib di situ, siang malam, tidak tidur, digembleng baca hizib, baca ini, agar Indonesia ini diberikan kemenangan oleh Allah. Jadi sejarah sekali di situ itu. Tempat zikir, tempat baca hizib, baca asma, baca doa, lantunan doa, tidak pernah berhenti. Di samping ada asma yang khusus ditaruh di sumur biar airnya diminum. Itu setiap hari semalam. Beliau-beliau itu tidak tidur, berdoa. Karena sangat genting. Karena kita kalah senjata, kalah segala hal lah, strategi kalah. Sehingga alhamdulillah kekuatan ini Allah memberikan kemenangan. Maka sangat-sangat saya minta ya atas nama pemerhati sejarah dan atas nama semuanya lah NU, ya saya himbau untuk mari kita bersatu padu untuk merawat ini, nanti jadikan yang tempat yang indah, tempat yang sangat-sangat mengingat lah gitu ya, mengingat sejarahnya kita ini, biar kita semangat terus tidak lupa dengan jati diri bangsa Indonesia. Gitu. Terima kasih Ustadz Junedi, Mas Afif sudah di studio, dan pemirsa, kata kuncinya adalah jangan kita lupakan sejarah,
Jika lupa sejarah, kita akan kehilangan jati diri kita. Dan kita akan berjumpa lagi di program Iqbal Jamiah pekan depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cepet. Nanti Jangan dalamnya di situ juga ya, Ustaz.